Ini karo wiridan. Begitu babone kena ndoprok mekokok. Weruh babone mapan ayam jago munggah. Clingkrik gasak cetet. Mari gasak mudhun karo geber-geber. Habis itu nyingkre. Pengalaman kita tapi akibat ditanggung yang betina, yang ngendok babonnya, yang anggrem babonnya, yang menetaskan babonnya, yang ngomong anak babonnya, yang ngerawat membesarkan anak babonnya. Terus bapaknya kemana? Golek babon meneh. No, tawaf. Jagone tawaf maneh. Ada nggak model keluarga ayam di sini? Di jagone. Ngacung. Oh, saya ngadeg berarti kae. Kene maneh. Yang ketiga, keluarga model burung puyuh, manuk gemek. Keluarga model burung puyuh ini yang aktif yang betina, yang agresif yang betina. Jadi yang perempuan, istri, pejuang kesetaraan gender, aktivis, sing kerja sing wedok. Woi, nanti setelah hubungan punya anak, ngendok dulu, yang ngengkremin doknya itu yang jantan. Jadi sing angkrem bapake, sing netesno bapake, sing ngramut anak bapake, sing nyawiki anak bapake, sing dulang anak bapake, sing ngumbahno pakaiane anak bapake, sing ngeterno sekolahe anak bapake. Ibuke nang Hong Kong, nang Taiwan, nang Saudi, ana sing nang kantor, ana sing nang pasar, ana sing dadi anggota dewan. Wonten napa mboten keluarga model boyo gemek? Woi, Gak ada. Ini klambi ireng yo gak gelem nyambut gawe kok. Gemek itu. Sing wedok sing diploro dikongkon kerja. Manuk gemek. Nah, yang keempat, ini keluarga model bebek. Ini keluarga kacau. Bebek pokoknya ngertine rabenan ngendok minggat. Ndoke ting teletek keleleran sak dalan-dalan. Ka ono bebek mikir petarangan. Ka ono bebek mikir ngelumpukno ndoke. Ono bebek nyusuh. Pokoknya berabenan ngendok wis gak mikir. Mbah ndoke iku didadar, mbah digawe jamu, mbah digawe roti, mbah digawe martabak, gak mikir. Ini hubungan free sex. Pokoknya petingkring. Rabi mana anak titip nombae tinggal kerja. Rabi apa rabenan meneh, manak meneh, titip nombae bae maneh, kerja maneh, ngono. Bebek. Jadi ono model burung dara, ada model ayam, ada model boyo, ada model bebek. Ini kira-kira yang paling enak keluarga model mana? Pati. Yang paling enak model bebek. Kalau mikir enak, yang paling enak model bebek. Rabenan ngendok, prek tinggal minggat. Kalau yang dipikirkan enaknya, kalau cari enaknya, yang paling enak model bebek. Kalau model ayam, yang enak yang jantan. Kalau model poyo, yang enak yang betina. Tapi orang berumah tangga dan berkeluarga itu nggak boleh cuma cari enaknya saja. Orang berkeluarga kalau targetnya hanya cari enak, siap-siap menyesal dan kecewa.
kecewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkeluarga, berumah tangga, kalau hanya cari enaknya saja, siap-siap menyesal, siap-siap kecewa. Karena nikah itu membenturkan idealisme dalam realita. Alah, gak kira ngerti dijak ngomongin ini. Apa ya ngomongi sampeyan nggih bahasa apa sing paling enak? Nikah itu kan membenturkan idealisme dalam realita. Gak ngerti. Ngertimu lumpur. Menjemput harapan dalam angan-angan. Karena antara yang diharapkan, yang diangan-angan dengan kenyataan kehidupan yang dialami kadang-kadang gak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, 20 menit ya wis iki. Satu jam lagi. 1 jam lagi. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Berarti ini Pak Arifin lembur, Pak Arifin. Lembur ana hitungane dhewe. Orang tak dengerin toh. Saya sama Mbak Via Valen itu mestinya kontraknya cuma malam ini saja. Kontrak awalnya cuma malam ini. Tapi kemarin Mbak Via nelpon ke saya minta ikut menyaksikan akad nikahnya, diminta doa. Terus ya siapa apa, aku berangkat bagian dongo. Ternyata sampai sana kami dongo tok, dikongkon tausiah. No, ini mestinya kan kudu ana hitungannya dewi. Loh, orang-orang itu nggak ngerti kalau saya sekarang hitungannya per menit. Wong kontraannya cuma malam ini. Tadi pagi saya diminta datang untuk doa. Ternyata begitu sampai lokasi pas acara bukan cuma doa plus tausiah. Loh, saiki durasi yang diberikan ke saya 30 menit. Ini wis hampir 40 menit. Isek njaluk tambahan maneh. Double telu. Nah sekarang gini, untuk mencapai kehidupan keluarga yang sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah, ada beberapa kiat yang harus diperhatikan. Resepnya, 1, suami istri harus saling mencintai, kudu podo senenge. Rasulullah berpesan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikailah olehmu perempuan yang penuh cinta. Al-wadud itu artinya akeh cintane, akeh kasih sayange, banyak perhatiannya. Lek cara kene, cara Tanggulangin, kongkon gelek wong wedok sing gemati nang sampean. Ngerti gemati ya? Suruh cari istri itu yang perhatiannya tinggi sama suami, penuh cinta dan kasih sayang. Aja gelek wong wedok sing cuek. Ngerti cuek? Mbuh. Gak pati ngreken nang sampean. Ana wong wedok model ngono iku. Yang kedua, al-walud, sing akeh manake. Lek cara kali tengah kene, wong wedok sing manaan. Cara ayam ngono ya reden. Diuncali kathok dadi. Lah, sekarang gimana cara meniteni dan menengeri? Lek wong wedok iku manaan. Awas sing nom-nom aja salah paham, ya dicoba dhisik. Gak ngawur. Oh, tes wet engko nang penjajakan barang ngono. Ndak. Untuk mengetahui kalau perempuan itu pinter mana, ya dilihat dari lingkungan keluarganya. Pokok ibunya, mbahnya, bibik-bibiknya
itu anaknya banyak. Insya Allah arek iku yang manaan. Wis ngono ae aja dicobai. Engko nek dijajal ditinggal, dijajal ditinggal kelakuanmu. Bebek itu. Bebek kelambi ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mempertahankan dan melestarikan cinta serta kasih sayang itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai usia beliau sepuh. Rasulullah itu kalau sama istri-istrinya romantis banget, mesra banget. Wele arek-arek ngene-ngene iki gak ana apa-apane. Rasulullah itu rayuannya maut. Coba ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh istri tercinta Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita begini, pada suatu malam giliran Rasulullah bermalam dan menginap di rumahku. Aku tidur bersama Rasulullah. Lewat tengah malam aku terbangun. Aku nyari Rasulullah, nggak ada di sisiku. Aku jengkel, aku marah karena waktu itu aku lagi pengen disayang. Seketika cemburuku timbul. Aku curiga Rasulullah pasti mendatangi istri-istrinya yang lain. Seketika aku marah, aku jengkel, aku dongkol. Manusiawi, ada rasa cemburu. Dan memang Rasulullah itu punya kebiasaan lewat tengah malam mendatangi semua istri-istrinya untuk dibangunkan, diajak qiyamul lail, diajak sholat malam. Sama nggih, sami nggih kali masyarakat kali tengah mriki nek bengi do tangi lapo ngoyo. Mari ngoyo turu maneh, berarti kene gak usum cewek ya nduk kene. Mari ngoyo turu maneh, gak gatel lah. Ya Allah ya Karim. Rasulullah itu tiap lewat tengah malam punya kebiasaan mendatangi istri-istrinya, dibangunkan untuk qiyamul lail. Nah, Sayyidah Aisyah lagi cemburu, lagi jengkel, lagi dongkol. Maka beliau berkata dalam hati, awas kalau nanti datang, pokoknya aku nggak mau dibangunin, aku nggak mau dibangunin. Lagi cemburu, lagi jengkel. Bener, ketika Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah dibangunin. Qumi ya Humaira, ya Humaira, qumi fasalli. Wahai Humaira, ini panggilan mesra Rasulullah untuk istrinya Sayyidah Aisyah. Ini contoh Bapak ya, manggil istri itu yang mesra. Aja kaya sampean nyeluk bojo dijambal celuk jenenge. Ti wis mateng ah. Zaman nek nyeluk yo Dik utawa yo Dinda. Mama. Mama. Mama katanya mau tandur. Papa hari ini juga akan daud kok. Cobalah sekali-kali bojomu celukun mama ngono. Yo sing mesra lah, say. Gitu. Lek tepak atine seneng yo sayang, lek tepak gregeten yo saiton. Anjene wong wedoke ngono iku, Pak. Wong wedoke lek kadung apik kaya malakung karim. Tapi lek kadung elek ngalah-ngalahi syaitonir rajim. Lek bojomu sering dadi malakung karim ta syaitonir rajim? Syaitonir rajim setel wong sampean yo grandong kok. Lu nanti istrimu kan ngimbangi tuh. Kalau jenengan manggilnya mama, pasti istrimu ada apa papa kan ngono. Wong kali tengah diceluk papa yang melakukan mereng-mereng. Gak iso balik ora aruh ana cagak listrik tau bro ya. Saking senenge untune diketokno. Guyu sampai gak iso mingkem. Mingkem diluk mbetar neh. Tar ngono saking senenge. Rasulullah kalau manggil istrinya mesra. Ya Humaira,
wahai yang cantik berkulit putih kemerah-merahan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantiknya luar biasa. Bangun sayang, yuk sholat. Sayyidah Aisyah nggak mau dibangunin. Emang lagi dongkol, lagi cengkel, lagi marah, lagi cemburu. Dibangunin lagi. Humaira, qumi fasalli. Ayo sayang bangun, ayo sholat. Nggak mau, sampai 3 kali. Humaira, qumi fasalli. Ayo sayang bangun. Diam. Marahkah Rasulullah? Enggak. Rasulullah kalau bangunin halus, lembut. Kau yang sampean. Untuk kau wis kewengen, ketok-ketok. Tadi buka-buka saya ngamuk-ngamuk. Ini turu tak bongkos ya. Begitu dibuka turu kayak kebo. Istri udah capek bukain pintu, saya diomelin. Rasulullah ndak. Rasulullah datang terlambat, kemalaman, ketuk pintu 3 kali. Ketukan pertama agak kenceng, nggak bangun. Ketukan kedua lebih pelan, masih nggak bangun. Ketukan terakhir makin pelan, masih nggak bangun istrinya. Rasulullah beber sorban, nang emperan, nang teras, tidur di teras rumah. Itu Rasulullah, Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Sukadi kemanya. Kok dibuka lawang ngamuk-ngamuk. Setelah dibangunin 3 kali, ternyata Sayyidah Aisyah nggak bangun-bangun. Rasulullah marah, enggak. Kemudian Rasulullah sholat. Lama beliau sholat. Rasulullah itu kalau qiyamul lail berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Sampai banyak riwayat Rasulullah kalau sholat malam kedua kakinya bengkak-bengkak, sampai sikile abuh, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Teman dia tahu bengi-bengi sikile abuh. Tahu pas asam urate kumat tuh. Selesai sholat, zikir, berdoa, didatangi lagi Sayyidah Aisyah dengan lembut. Ya Humaira, qumi fasalli. Tetap nggak mau bangun. Marahkah Rasulullah? Enggak, sama sekali enggak. Anas bin Malik pernah berkata, aku melayani Rasulullah 14 tahun di rumahnya. 14 tahun aku menjadi pembantu dan pelayan di rumah Rasulullah. Sekalipun aku nggak pernah mendengar Rasulullah membentak istrinya. Sekalipun aku nggak pernah mendengar Rasulullah berkata kasar kepada istrinya. Podo ambek iki. Potong ngamu. Ngamukan ngono. Akhirnya dibangunin pelan. Terus Rasulullah duduk di samping Sayyidah Aisyah, kemudian membisikkan kata indah dan mesra ke telinga Sayyidah Aisyah dengan penuh kelembutan. Humaira, Aisyah istriku sayang, denger ya, aku mau ngomong. Aku tahu kamu nggak tidur, kamu cemburu kan? Denger ya istriku, andaikan engkau bertanya, siapakah perempuan di dunia ini yang paling aku cintai? Demi Allah, engkaulah perempuan di dunia ini yang paling aku cintai, wahai Aisyah istriku. Dan dengar ya Humaira istriku, jika nanti aku mati lebih dulu daripada engkau, aku akan terus menyertaimu bersama doa-doaku di setiap waktu, dan aku akan menunggumu dalam ridho Tuhanku. Dan jika engkau yang mati lebih dulu daripada aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tangan suciku, aku yang akan menjadi imam sholat jenazahmu, aku yang akan memanggul jasadmu ke makbarah, dan aku yang akan memasukkanmu ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doaku. Mendengar kata-kata indah dari Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah pun berurai air mata, berderai air mata. Kemudian beliau bangun, bersimpuh di pangkuan Rasulullah, menangis sambil meminta maaf. Dan Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya.
demi Allah, seumur hidupku aku belum pernah mendengar kata-kata seindah itu kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, alangkah indahnya kalau keluarga kita bisa seperti itu. Itu yang disebut baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, diupayakanlah kalau malam bangun sholat gantian. Siapa yang bangun duluan, bangunin. Misalnya ibu bangun duluan, yang telaten bangunin bapak. Ya diodoti jempolane. Ya, bangun ya. Diodoti jempolane kok durung tangi, yuk munggah titik. Diolek-olek kentole. Ayo toh ya, sampean keselopo. Ayo tangi, ayo sholat ya. Saya dorong tangi ya, sing telaten munggah titik, totoki dengkule, tok 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 tok. Ayo to ya tangi ya. Saya dorong tangi ya telaten munggah titik, plek pupune. Digaruki. Ayo ya tangi ya, lho kok sing tangi pinggire pupu. Ya diselentik iki melu-melu ae. Ayo ya tangi ya. Wis digaruki pupune kok sik gorong tangi ya. Dodone no, atau sampean yang bangun duluan, bapak yang telaten, istri dibangunin. Ayo sayang bangun, ayo sayang, ayo bangun, ayo ngono. Ojo kok saduki ngono. Tangi sayang, tangi sayang. Lah perlu ditangekno Pak, ditangekno terus dilungguhno, sandarkan di dadamu, peluk dengan mesra sambil belai rambutnya. Sayang, mama, ayo aku antar wudhu, terus kita sholat bareng mah. Habis itu kita doa mah. Besok kan mama punya tugas BTTI wah. Palsu. Udah kayak gitu masih belum bangun, ya dibangunin. Nek perlu digendong Pak, diantar ke tempat wudhu. Lek kalau lemu, bojomu lawamu glondong no. Glondong no tutuk jeding ngono. Oh no. Yang mesra maksudnya. Jadi coba, alangkah indahnya kalau bisa qiyamul lail bersama, berdoa bersama sampai menunggu azan subuh, kemudian jamaah subuh bersama-sama ke musola, apalagi sini dekat musola. Indah nggak rumah tangga yang kayak gitu? Woi, makin tua makin mesra, cinta nggak boleh hilang. Ngono lho Pak. Enggak, tau wae kate lapo lho, kok kate lapo. Gak iso gak iso kari ngelamu TikTok gak iso Allah. Dorong. Yang kedua, gak usah akeh. Suami istri harus saling mengerti dan memahami kewajiban serta hak masing-masing. Suami ngerti haknya dan tahu batas-batas kewajibannya. Suami ngerti kewajibannya dan faham batas-batas haknya. Demikian pula istri harus ngerti kewajibannya dan faham akan batas-batas haknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau nggak ada saling pengertian, maka bahasa Al-Qur'annya lita'arofu, saling pengertian. Kalau nggak didasari dengan saling pengertian, berantakan nanti rumah tangganya. Contoh sederhana, bener. Nah, ada hadis yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran li ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu an tasjudal mar'atu li zawjiha li kibari haqqihi 'alaiha." Andaikan aku diperbolehkan memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku perintahkan adalah istri agar bersujud kepada suami. Saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri.
Umpama aku oleh merintah menungso kongkon sujud nang menungso liyane, sing tak kongkon istri bersujud pada suami. Saking gedene hak suami yang menjadi kewajiban istri. Tapi prakteknya kan nggak gitu-gitu amat. Aku jadi suami mentang-mentang, ayo kamu sujud di bawah kakiku. Ayo iki delamaanku kena telek lentung dilatono. Ya nggak gitu prakteknya. Engkau sampean mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dan kepala rumah tangga, terus sak karepe dhewe. Ya nggak gitu-gitu amat. Terus ada lagi misalnya suami lagi pengen ngajak untuk bernonoan. Karena wong lanang biasanya nggak kena diempet sih. Nek wong wedok luwih kuat ngempet. Iki pengalaman pribadi. Loh, karakter laki-laki itu memang seperti itu. Podo. Oh, podo karo iku. Suami lagi pengen, terus maaf, istri lagi capek, nggak mau melayani. Itu kan maaf, misalnya ya, suami nggak boleh menerapkan hadis. Suami ngajak hubungan intim istrinya, kok istrinya tidak mau, akhirnya suaminya sakit hati, kelam loro hati. La'anat hal malaikah hatta tusbiha atau hatta yarda anha. Maka istri tadi dilaknat malaikat sampai subuh atau sampai suaminya ridho. Tapi prakteknya yang nggak gitu-gitu amat, harus ngerti situasi dan kondisi. Wong lanang nggak oleh sakarepe dhewe. Ayo nang ayo gak gelem pentungi malaikat kon. Ayo. Padahal sing wedok lho mari rewang ndukune tanggane duwe gawe 3 dina 3 bengi gak leren-leren. Pekoh katok. Wong lanang yang kudu pengertian. Oh, istriku lagi capek. Cukup pentungi malaikat. Gelem tak gak gelem dipentungi malaikat kon. Menit apa aku lo katok. Gak katok-katokan. Wong lanang ngawur iku jenenge. Sampeyan juga harus ngerti kondisi, gitu loh. Paham mboten? Ya kaya misalnya Mbak Via Valen iku. Wah, pas wayahe roadshow 7 hari 7 malam. Capeke ya pol-polan to. Wong aku nek roadshow ya kesele pol. Kan podo-podo artis e. Alame beda. Ya bedane alame beda, lek kono alam nasrah aku alam taro. Nek artise yang podo ae, malah fane mbomboan iki sing akeh. Kon meneng gak trimo tak gasaki ngono. Lho, fan kuwi wong gunung, wong desa, terus wong alasan, ya wong jemburi-jemburi kok sampean ngono. Soalnya pada jemburi sih. Mari roadshow 7 hari capek ndak karo-karuan. Mas Seifra morong-morong. Ayo ndak mau dipentungi malaikat. Ndak boleh. Suami mengajak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, istri melayani dengan keikhlasan. Podo ngerti nih. Ada lagi, Bapak tolong perhatikan. Suami-suami kawak. Istri nggak boleh melakukan ibadah sunnah tanpa izin suami. Contoh, puasa. Istri nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Tapi prakteknya ya harus saling pengertian. Prakteknya nggak terus istri kalau mau puasa sunnah harus bikin surat pernyataan hitam di atas putih tanda tangan bermaterai. Dengan ini saya istri, nama Sumiati. Pekerjaan tukang ngasak. Alamat Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo. Ngasak rosokan. Ya ngasak cuek. Ngasak lumpur. Mengajukan permohonan kepada suami saya nama Sukijo. Bahwa besok hari Senin saya akan berpuasa. Tanda tangan eret-eret bermaterai hitam di atas putih. Nggak harus begitu. Pokoknya omong-omongan lah biasa. Misalnya malam, ya menilak Senin aku kate poso. Nah iki lek sing lanang jawabnya misalnya ngene, "Loh, alhamdulillah lek sampean kate poso, tapi sepurane yo Dik, aku gak poso. Sampean gak apa-apa tak masakno aku. Enggak apa-apa ya, sampean tetep tak masakno, tapi aku poso." Berarti suaminya ridho. Ngono. Lah misalnya istri ngomong, "Ya besok kan hari Senin, aku mau puasa." Lah poso aku nduk omah kok poso bareng. Ini kan wis ada makna yang tersirat toh. Kok pakai puasa wong aku di rumah. Nek wong wedok ngomong, "Iya ya aku yang ngerti lek sampean nduk omah, tapi menilak Senin aku kate poso." Sing lanang, "Aku lho nduk omah meneh. Wis ngerti lek sampean nduk omah, tapi menilak Senin sih aku kate poso." Iki wong wedok oon. Ini padahal wong lanang ngomong,
Aku lo mending ndok omah iku maknane kan ojo atik poso, aku pas boto. Kone ambek aku ganjarane luwih akeh timbang poso. Kok ternyata istrinya nekat puasa, ini suami boleh membatalkan puasanya. Batal no. Istri nggak mau membatalkan puasanya, puasanya nggak dapat pahala, malah berdosa. Tapi suami yang baik ya pengertian lah. Mosok ngempet sedino gak kuat. Ya ditunda kok bengi alhamdulillah. Wong sampean yo gak tau poso duwe bojo nang sregep poso malah alhamdulillah. Mestine lak ngono sih. Mbok modelmu kaya gak paham ngono diono. Padha pengertiane. Maneh misalnya sampean lagi ke pasar berdua sama istri. Begitu sampai pasar, istri kok lihat baju bagus kok pegang-pegang. Bojomu lho kok demak-demek nang klambi. Ngono wong lanang lek pengertian, ya langsung nang tokno dompetmu. Taman kepingin ta, iki lho tukuan ngono. Aja kok kurang penggawean kon niku lapo demak-demek klambi retis tanganmu. Klambine sapa kon demak-demek iku? Wong lanang keplek ngono. Kano tunggale. Lah nek wong lanang cerdas, begitu tahu istrinya pegang-pegang baju, oh berarti iki pengen. Wis kayak ono duwe, sampean kepingin ta. Ya tukun ngono. Lek wong lanang cerdas maneh, ketika ke pasar, istri tangannya selalu digandeng, jangan dilepaskan. Bukan karena mesra, tapi cek gak duding-duding tangannya. Wis gandeng. Ini wong lanang cerdas ya. Wis rangkel ae. Kapan lewat nggone toko baju, nggone botik sing senengane geyet nah ayo. Ketemu kanca cek mesra kon karo bojo, mesra apane gak kabel dhuwit aku iki. Ngomong mung dorong klerak-klerik matane. Ngono, wong lanang cerdas. Pengalaman sore nek aku gak tahu batasi bojoku. Kalau aku sama istri sih ya bebas. Dia kepengen apa please, dia kepengen apa please. Nek aku ngono nyok gak tahu tak batesi. Temen lanang gitu kayak sampean duit sampai disingit nang nggone selempitan kopiah ngono. Oleh tangane bojomu neritis tukang operasi. Bojoku gak potongan kayak bojomu. Masuk Pak Eko. Nek aku terbuka. Angel wis, kano tunggale. Ini pengertian ini penting. Coba satu lagi terakhir. Lho. Ngundang dhewe. Ngundang dhewe. Kepengin suwe kok. Sapa ngomong larang? Lek kepengin murah, mudinmu kok ngono ceramah. Aja tek ngundang aku. Wong larang murah itu tergantung kualitas, Bro. Ngono lho. Penyanyi model Via Valen mahal tarife. Pengen murah yang sing nggawa tutupe botol Sprite dikae dipakon ndek kayu cek iku tanggapen. Ngono lho, kiai yo padha. Ayo, cara mau Din. Ayo betapa gambaran rungokno ta. Pengertiannya Rasulullah kepada istri-istrinya. Pernah beliau mau bepergian bareng dengan Sayyidah Sofia. Naik onta. Onta itu kan tinggi. Nah, Sayyidah Sofia itu nggak bisa naik onta sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah untuk menaikkan istrinya ke kendaraan, menaikkan istrinya ke onta? Masya Allah. Rasulullah duduk, bahasa Inggrisnya the sendeklu. Ya apa ya? Ngene lho, Pak. Tak kayak contoh ya. Dengklo. Lah ngene lho. Ngene terus pahanya Rasulullah ini dijadikan tangga, dibanci istrinya, tiga bancian nih loh, tiga bancian. Setelah istrinya naik, didekap erat, dijonjong, dinaikkan ke punggung unta, dinaikkan ke kendaraan. Masya Allah. Seperti itu romantisnya Rasulullah bersama istrinya. Sama ndak podo apane potonganmu? Podo. Gak ngandel blas. Bogang gak ngandel blas. Sampeyan niku ngamukan nang bojo ketara. Maka nambah Gusti Allah untumu digawe bogang kaya ngamukan sampean. Ayo. Angel tuturan wis. Ayo coba
Gini, harusnya rumah no. Saman misalnya kalau naik mau pergi entah ke pasar, entah mau silaturahim ke keluarga, naik mobil bareng sama istri, bukakan pintu untuk istri. Rasulullah aja seperti itu kok. Jadi mau naik mobil, bukakan pintu. Tadi saman tak supir ya, potonganmu ya pantas jadi sopir. Saman modon, bukakan. Trek, mari sayang silahkan masuk. Begitu istri udah masuk, pintunya tutupkan. Ngono, tutup no lawangi. Lah sama terus metu maneh ser ke setir baru sampean naik. Sing akeh gak ngono. Kate lunga, aja metu kono, kon metu kono, iki dalanku iki. Atau kalau tidak begitu dibukano tapi kok menutup dhewe. Istri mau naik, liwat kono niku. Atau misalnya potonganmu gak duwe mobil sih potonganmu. Wong sugih yo gak ngono ku praene. Lek sampean kate lungae gawe sepeda motor, salah ngaku lek kere yo ngaku kere ngono lho. Lek sampean padha ambek aku. Lu semuanya itu melalui tahapan. Saya tadi diceritai sama Pak Arifin. Via ini dulu Masya Allah mulai masih SD ngamen, nyolong-nyolong biar nggak ketahuan sama bapaknya, suruh berangkat ngaji, nyolong-nyolong ngamen, nyolong-nyolong, mulai subhanallah penderitaannya seperti itu sampai SMP masih suka kayak gitu. Awalnya berangkat dari pengamen sampai akhirnya diangkat sama Allah, ditinggikan derajatnya sama Allah. Berangkatnya tak balas, aku yang ngono iku Pak biyen Pak. Aku awal-awal ceramah juga sepeda motor nyeleh. Siapa ngomong dodol es Pak? Makasih. Masih dodol es lapo, yang penting halal. Ayo. Apakah jualan es itu pekerjaan yang rendah? Ayo siapa sing ngomong? Pekerjaan apapun mulia. Yang penting halal, bener dalane. Timbangannya hasilnya triliunan baduk jatah rakyat ngono iku kaya apa? Setuju, setuju. Triliunan seragame melinti licin gawe dasi ambune wangi nang ndi dipanggil yang terhormat padahal bajingan tengene. Kayak apa? Mending jualan es halal, jualan pentol halal, jualan cilok halal. Aku biyen tahu dari kuli bangunan. Lho lah gak percaya. Aku ya Allah ya Karim bener. Aku pernah jadi kuli bangunan ning gone Surabaya, ning gone Gayung Sari sampai saiki sik eling aku. Sing tak bangun niku gayahe kok tak bangun. Yayasan yang sekarang jadi sekolah favorit Al Hikmah. Yayasan Al Hikmah di Surabaya. Aku melu bangun niku dadi kuli tapi. Bener, awal-awal ceramah itu saya motor pinjem, sepeda motor itu nyeleh. Jadi lek mulai ceramah itu berkatnya dibagi loro. Ya sing duwe sepeda motor ya tak kei rek. Iku amplope sik piro ya iku. Wah kon niku eling-elingi kisah lama. Gara eling-elingi cerita lawas sampeyan ngono. Sik tuwitik lah pokoknya tipis ngono. Saiki Sapa ngomong sak lembar ini. Oh ngawur. Mari ngono terus akhirnya ya lama-lama terus iso tuku sepeda motor dhewe. Anyar-anyarane Grand Astrea iku. Sepeda motorku pertama iku welek wis tumpak iku sik eprek. Tahu kayak pengajian dipeyeceng mobil ceriet. Astagfirullahaladzim. Selama-lamanya akhirnya terus dikira terus moro koyo ngene iki, yang enggak, semuanya itu melalui proses. Mbak Via Valen juga begitu. Dikira terus moro-moro langsung jadi artis kenamaan, terkenal. Piyen yo mbelen barang ngono sih an. Yo ngemper-ngemper barang ngono. Orang-orang sukses itu rata-rata ditempa oleh kehidupan masa kecil yang penuh dengan penderitaan. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Tujuannya Allah agar kelak ketika sudah sukses gak lupa dengan yang di bawah karena pernah ngalami. Makanya aku iso nyeritakno kondisine sampean. Aku tahu ngalami dadi wong model koyo sampean ngono iki. Mulane sampeyan tak gojol iki aja nek mangkel wong aku wis tahu ngono iku.
Misalnya sampean kok numpak sepeda motor kate lunga ya, naik motor kate mau bepergian. Ya gitu. Jangan di starter dulu kalau istri belum bonceng. Begitu istri udah bonceng, jelek. Kongkon cekelan, ayo cekelan, mbok cekelan tutupe tangki, mbok cekelan busi ta opo ngono. Wes tak lambo. Ngerakut to rek, cekelan rek. Begitu cekelan baru baru pelan-pelan ngono. Kadang-kadang enggak lungguh sik burung mapan. Gak enak ati. Lek gak ngono, gak sabaran wong lanang kadang wis statur. Ayo cepet. Sing wedok sik mbok njukuk tas, mbok mancake gorong mari sikan. Cepet e tak tinggal kon kok. Wedok gokup sae tase disaut wer mlayu tuk. Weruh make upane sing lan macake. Ono kate men ketek ogleng nandi kono. Aja ngono, yo ditegur yang halus. Dek, kandelen ning wedake, anu tipis titik. Ngono bahasane ya. Engko lek ate mbok kono ngono ngambek wong wedok. Nek kadung ngambek, balik. Sengkut. Masuk kamar, bleng, pintu ditutup, jebret. Lapo? Blek, mengkurep. Wong wedok lek ngambek mesti mengkurep. Lah wong wedok lek kadung mengkurep ngono iku, Pak, cutik-cutikane angel. Kowe tak mbok cutik gawe apa gak kena men. Apa maneh masih mbok cutik gawe lenggis lho gak kena. Atek lenggis muyon ndek sisan. Wangel cutik-cutikane lho ngono. Asyik. Mulane lho iki ngaji mantenan, Mas. Sehingga pentingnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan saling pengertian. Terus jaga hubungan baik dengan keluarga, orang tua, mertua, keluarga, dan masyarakat secara umum. Ibadah sosial hablum minan nas harus tetap dijaga dengan baik. Dan tentu saja hablum minallah juga nggak boleh ditinggalkan. Insya Allah keluarga akan sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Sama-sama kita doakan Pak Arifin sekeluarga bersama Ibu, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala halangan, dijauhkan dari segala bala. Sementara Mbak Via Valen dan Mas Sifra Yuliandi yang sudah melangsungkan akad nikah sah secara Islam, sah menurut undang-undang pemerintah, mudah-mudahan hidup rumah tangganya langgeng abadi hingga ke surga, dikaruniai keturunan yang solih solihah, kehidupannya makin barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يا الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير بارك اللهم لهذا العروس وزوجته في عمرهما وارزقهما يا الله واجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب
عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi